Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sinklaus Patreski Dae, biasa dipanggil Erik, dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi, dengan NIM 2008-30013. Saya dari kelompok 4 kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk sharing folder pada sistem operasi Ubuntu, dan apa itu sharing folder pada Ubuntu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan kita dengarkan melalui teman Pio. Halo semua, perkenalkan nama saya Pio Madrid. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi dari UMER Malang, kelas 2A. Oke, sekarang gua akan jelasin kepada kalian sharing folder pada Ubuntu. Ya, sama halnya seperti pada operating sistem Windows, di mana Ubuntu juga menyediakan kemudahan dalam berbagi file atau folder kepada komputer lain dengan menyediakan layanan atau suatu layanan sharing pada komputer lain. Namun tidak seperti pada Windows yang dapat langsung melakukan layanan sharing folder. Untuk dapat melakukan layanan sharing folder pada Ubuntu, user diharuskan untuk menginstal secara manual aplikasi yang mendukung layanan tersebut. Salah satunya yaitu seperti Samba. Oke, sekian penjelasan tentang sharing folder pada Ubuntu. Kembali kepada si Erik. Oke, terima kasih ke temanku yang sudah mau menjelaskan tentang apa itu sharing folder pada Ubuntu. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan folder yang akan di-share nantinya, yaitu folder kelompok 4 jaringan. Di dalam folder ini terdapat file-file yang sudah saya copy dari folder XRDP ini. Hanya untuk sebagai contoh saja yang ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada pada desktop sistem operasi Ubuntu. Jadi, yang pertama kita lakukan di sini adalah menginstal aplikasi Samba yang nantinya akan kita perlukan untuk sharing folder pada sistem operasi Ubuntu ini. Jadi caranya yaitu dengan mengkombinasikan tombol Ctrl Alt plus T pada keyboard. Nah, untuk membuka terminal. Setelah terminalnya terbuka, kita akan meminta hak akses root, yaitu dengan memasukkan sudo su. Nah, untuk passwordnya, masukkan password dari sistem operasi Ubuntu ini. Misalkan jar @2020 enter. Nah, setelah itu kita akan mengecek apa saja folder yang berada pada folder admin PC ini dengan menekan ls. Nah, di sini kita bisa melihat akan ada folder Samba yang akan kita install nantinya. Cara membuka folder Samba ini yaitu dengan perintah cd spasi folder yang ingin kita buka, misalnya Samba. Silakan di enter. Nah, setelah itu untuk cara menginstal Samba ini sendiri dengan perintah dpkg spasi strap a spasi strap i spasi bintang titik dep. Setelah itu bisa ditekan enter dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, pada tahap ini kita sudah berhasil menginstal aplikasi Samba pada sistem operasi Ubuntu ini. Jadi sebelum melakukan sharing folder, di sini saya akan mencoba mengkoneksikan sistem operasi Ubuntu ini dan sistem operasi Ubuntu yang satunya lagi nantinya dengan menggunakan IPv4 address. Jadi cara untuk mengatur IPv4 address di sini bisa kita klik pada dash home di sini. Selanjutnya bisa diketikkan network. Nah, setelah itu bisa dibuka networknya. Di sini kita pilih pada tab option. Setelah itu kita pilih pada tab IPv4 setting. Nah, di sini untuk metodenya kita ubah dari automatic DHCP ke manual. Nah, setelah itu klik add untuk menambahkan IP address dan netmask-nya. Di sini misalkan saya akan masukkan IP address 192.168.1.2. Untuk netmask-nya sendiri kita isikan 255.255.255.0. Setelah itu bisa teman-teman klik save untuk menyimpannya. Setelah ini lakukan cara yang sama untuk menyeting IPv4 address pada komputer target yang nantinya akan mengambil file yang kita sharing melalui komputer ini. Nah, setelah itu kita on off untuk merefresh IP-nya. Bisa ditekan saja on off. Nah, setelah itu IP-nya akan merefresh sendiri, yaitu bisa kita lihat di sini 192.168.1.2. Selanjutnya kita akan mengatur IPv4 address pada komputer target. Oke teman-teman, di sini saya juga sudah mengatur IPv4 address pada komputer target.
Oke, kita kembali lagi ke komputer awal. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk tes koneksi antara kedua komputer ini yang tadi sudah kita set IPv4 addressnya, apakah sudah terhubung ke dalam satu jaringan atau belum. Bisa melalui terminal dengan cara menekan tombol Ctrl Alt plus T untuk membuka terminal. Setelah itu ketikkan sudo su untuk mendapatkan hak akses root. Setelah itu enter, masukkan password dari komputer ini, user admin PC ini. Nah, setelah itu ketikkan ping spasi IPv4 dari komputer target yang ingin kita ping, 192.168.1.3, enter. Nah, jika teman-teman menemukan balasan seperti ini, itu tandanya antara kedua komputer ini sudah saling terhubung. Oke, bisa kita close saja terminalnya. Selanjutnya kita akan coba membagikan folder kelompok 4 jaringan ini. Bisa klik kanan pada foldernya, pilih properties. Selanjutnya pilih permission. Di sini untuk folder aksesnya kita pilih create and delete file. Selanjutnya klik close. Nah, setelah itu kita akan membuka aplikasi Samba yang sudah kita install tadi. Bisa melalui deshome, ketikkan saja Samba. Setelah itu buka aplikasinya. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan password dari user yang kita gunakan pada sistem operasi Ubuntu ini. Setelah itu bisa ditekan enter. Nah, di sini kita akan menambahkan folder kelompok 4 jaringan ini ke dalam Samba server configuration agar nantinya bisa kita share. Jadi yang pertama kita klik pada icon plus ini. Nah, untuk save direktorinya kita akan masukkan folder kelompok 4 jaringan ini, yaitu dengan cara klik pada browse untuk mencari foldernya. Selanjutnya di file system, home, admin PC, user yang kita gunakan. Setelah itu pilih pada kelompok 4 jaringan. Ini foldernya jangan kita buka tapi langsung klik di OK saja untuk memasukkan foldernya. Nah, untuk deskripsinya bebas, misalkan share folder jaringan kelompok 4. Nah, setelah itu centang pada pilihan writable dan visible. Nah, di sini supaya lebih aman, folder yang kita share ini nantinya akan kita gunakan password untuk membukanya. Pilih di sini only allow access to specific user. Selanjutnya pilih user yang kita gunakan yaitu admin PC. Setelah itu klik OK. Nah, folder kelompok 4 jaringan ini sudah berhasil kita masukkan ke aplikasi Samba. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat password agar folder yang kita share nantinya bisa menjadi lebih aman. Dengan mengkombinasikan tombol Ctrl Alt plus T untuk membuka terminal. Setelah itu masukkan sudo su. Password dari user admin PC ini jar@2020, enter. Di sini untuk membuat passwordnya silakan kita masukkan perintah smb passwd spasi -a spasi user yang kita gunakan yaitu admin PC. Selanjutnya tekan enter. Nah, di sini kita akan memasukkan password yang ingin kita gunakan nantinya. Di sini misalkan enter. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi password yang barusan kita masukkan. Nah, setelah ini kita akan merefresh agar password yang kita bikin tadi langsung bisa digunakan. Dengan cara service, masukkan perintah service smbd spasi restart. Enter. Setelah itu service nmbd restart, enter. Oke, maaf salah di sini. Setelah itu service nmbd restart, lupa huruf T nya tadi. Setelah itu enter. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengambil folder yang barusan kita share tadi menggunakan komputer lainnya yang sudah terhubung ke dalam satu jaringan dengan komputer ini. Nah, di sini untuk cara mengambilnya gampang saja, yaitu pergi saja ke deshome dan ketikkan garis miring 2 kali ke kiri. Biasanya tombolnya itu ada di bawah tombol backspace. Selanjutnya masukkan IPv4 dari komputer yang membagikan folder tadi. Misalkan 192.168.1.2. Selanjutnya bisa kita tekan enter saja. Oke teman-teman, di sini folder kelompok 4 jaringan yang kita share tadi sudah berhasil kita ambil. Sekarang
kita akan mencoba untuk membuka isi dari folder ini. Bisa double klik pada foldernya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan username dari komputer yang membagikan folder tadi. Misalkan di sini admin PC. Untuk passwordnya kita gunakan password yang sudah kita bikin tadi. Misalkan di sini. Nah, kita centang pada pilihan remember password until you log out agar kita tidak perlu untuk memasukkan password lagi tiap kali membuka folder ini. Selanjutnya klik saja di connect. Nah, ini merupakan file-file yang berada pada folder kelompok 4 jaringan. Jadi teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk mengakses file yang ada di dalam folder yang sudah kita share tadi. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial mengenai cara sharing folder pada sistem operasi Ubuntu dari kelompok kami. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan komen dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.